Hai, welcome to Redefine Grace. Saya bersyukur hari ini bisa kembali bersama-sama dengan saudara untuk kembali kita berpikir, kembali kita meredefinisi cara kita berpikir tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kita, tentang perjalanan kerohanian kita. Karena perjalanan kerohanian kita itu ada di dalam satu jalan yang namanya kasih karunia, jalan yang namanya anugerah. Kita harus bisa terus menyelaraskan cara kita berpikir dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kehidupan kita, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pernahkah kita merasa bahwa saya lebih layak daripada orang itu? Orang itu kurang layak. Atau kita merasa saya kurang layak dari hamba Tuhan, dari teman saya, ya kayaknya saya nggak layak deh. Kita seringkali merasa lebih benar. Atau sebaliknya, kita seringkali merasa lebih buruk dari orang lain. Saya nggak sebaik dia gitu ya. Atau kita bisa seringkali berpikir gini, kayaknya saya lebih baik dari dia. Kok saya lebih baik tapi Tuhan nggak jawab doa saya ya? Pertanyaannya adalah, sebenarnya apakah yang membuat kita itu menjadi lebih benar? Dan apakah yang membuat kita itu menjadi lebih berdosa? Perasaan kita akan berkata ketika kita rajin ke gereja, kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita akan merasa saya semakin benar, saya lebih benar. Dan kita akan mulai merasa lebih baik daripada orang lain yang mungkin tidak berdoa, tidak ke gereja. Sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan suatu kegagalan, atau mungkin ketika kita berbohong, ketika kita mencuri, ketika kita mungkin menyakiti perasaan orang lain, maka kita akan mulai merasa, aduh saya sudah berdosa banget nih. Saya orang yang paling berdosa, saya nggak lebih baik dari orang lain. Saya lebih buruk dari mereka. Jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang membuat kita itu menjadi benar dan apa yang membuat kita menjadi berdosa? Mari kita temukan jawabannya. Supaya merasa benar dan merasa salah bukan hanya berdasar atas persepsi kita, bukan hanya berdasar atas perasaan kita, tapi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Roma 5 ayat yang ke-15 mengatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita itu jadi orang yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita berdosa dikatakan karena perbuatan satu orang. Dan kita itu jadi benar karena perbuatan satu orang. Dan itu namanya Yesus. Roma 5 ayat yang ke-16 mengatakan, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Hari ini kita tahu, kita tidak lebih benar karena apa yang kita buat atau apa yang kita lakukan. Kita juga tidak lebih berdosa karena apa yang kita buat dan kita lakukan. Kebenarannya di dalam Kristus, ketika kita memiliki Yesus, hari ini kita adalah orang yang benar. Dan ukuran kebenaran kita, dasar kebenaran kita adalah karena satu orang.
Sehingga Tuhan tidak mau kita bermegah atas kehidupan kita sendiri. Kita bermegah mengukur kebenaran kita, mengukur kasih Tuhan, mengukur perkenanan Tuhan atas dasar kehidupan kita sendiri, atas dasar perbuatan-perbuatan kita. Sesungguhnya semua orang akan merasa benar sesuai dengan pandangannya masing-masing. Sehingga kita perlu untuk berdiri di atas satu dasar yang kuat, satu dasar yang kokoh, dan dasar itu adalah apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib bagi kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita menjadi orang-orang yang benar, bukan karena perbuatan kita. Kita tidak lebih benar atau lebih berdosa. Kita yang berdosa telah ditebus dan diubahkan, diberikan kehidupan yang baru, menjadi orang benar. Filipi 3 ayat yang ke-9 mengatakan, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Saudara garis bawahi kata-kata kebenaran karena kepercayaan, bukan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat. Kebenaran karena kepercayaan dikatakan yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya gini, suatu kebenaran yang diberikan kepada kita, bukan kita usahakan. Roma 3 ayat 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan. Karena kepercayaan, bukan karena ukuran yang kita pikir ketaatan kita, kebenaran kita, perbuatan kita. Saudara, bukan berarti kita tidak usah melakukan kebenaran karena kita sudah orang benar. Justru sebaliknya, kita melakukan kebenaran bukan supaya menjadi lebih benar atau menjadi orang benar. Kita melakukan kebenaran karena kita itu orang benar. Setiap kali kita menyadari posisi kita, siapa diri kita yang sesungguhnya, maka melakukan kebenaran bukan lagi menjadi beban. Melakukan kebenaran bukanlah hal yang sulit buat kita. Kita tahu itulah diri kita, itulah buah yang dihasilkan ketika kita menyadari identitas kita, posisi kita di dalam Tuhan. Mari redefinisi ulang cara saudara berpikir tentang kehidupanmu. Engkau bukan orang berdosa, engkau bukan orang yang gagal, engkau bukan orang yang tidak punya masa depan. Saudara adalah orang yang benar, yang mendapatkan anugerah, diberikan kebenaran. Biar hari ini ketika kita bermegah hanya di dalam Tuhan. Kesadaran ini akan membuat kita semakin meninggikan Tuhan, semakin mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena apa yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan berikan? Karena kita nggak bisa mendapatkannya. Sejak itu diberikan, kita berjalan sebagai orang yang benar. Mari terus hidup di dalam kebenaran, dan biar kebenaran itu yang akan selalu memerdekakan kehidupanmu. Amin.